A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fajri Yumai Haimi, NIM 2220202149. Jadi video ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali, mata kuliah filsafat umum, dosen pengampu Dr. Syarnobi MPD. Yang pertama, biografi dari Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat di abad pertengahan. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Iran, dan meninggal 19 Desember 1111 Masehi di kota Tus, Iran. Beliau juga dijuluki Al-Ghazali karena ayahnya adalah seorang penenun wol atau ghazal. Yang kedua, ini karya-karya Al-Ghazali dalam bidang filsafat. Dalam bidang filsafat, beliau ini menghasilkan dua karya, yaitu yang satu, Tahaful Al-Falasifah atau Kerancuan Filsafat, sebuah buku yang membahas kelemahan-kelemahan para filosof pada masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dalam buku Tahafut Al-Tahafut. Terus yang kedua, Maqasid Al-Falasifah atau Tujuan Filsafat, sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang ketiga, pemikiran filsafat Al-Ghazali. Menurut pemikiran Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang satu dalam keasliannya dan keabadiannya tanpa mengalami perubahan. Juga menganggap bahwa para filosof itu mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat dan kembali roh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Pemikiran filosofinya terbagi tiga. Yang pertama, metafisika. Menurutnya, metafisika merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang alam dan wujud Tuhan yang akan menyebabkan kesalahan dalam pemikiran filosof, sebab menurut para filosof menggunakan metode demonstrasi yang bersumber hanya pada akal. Yang kedua, iradat Tuhan. Menurut Al-Ghazali tentang iradat Tuhan, ia berpendapat bahwa dunia ini berasal dari iradat atau kehendak Tuhan saja, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Beliau juga menganggap bahwa Tuhan itu transden, tetapi kehendaknya pasti ada di dunia ini, dan menjadi sebab terjadinya seluruh peristiwa yang ada di bumi ini adalah semuanya itu kehendak dari Tuhan. Yang ketiga, yakni etika. Mengenai filosofinya, Al-Ghazali mengemukakan pendapatnya tentang etika. Beliau berteori di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang bahwa manusia harus sebisa mungkin meneladani sikap dan sifat-sifat ketuhanan seperti penyayang dan pemaaf, dan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jujur, sabar, amanah, dan lain sebagainya. Yang keempat, yakni pandangan Al-Ghazali terhadap tokoh filsafat. Menurut Al-Ghazali ada tiga golongan filosof, diantaranya satu filosof materialis, kedua filosof naturalis, dan ketiga filosof ketuhanan. Tiga golongan filosof tersebut diantaranya satu, filosof materialis atau Dahriyun. Mereka ini lebih merujuk kepada aliran filsafat kuno yang tidak mempercayai bahwa adanya itu Tuhan. Menurut mereka juga menganggap bahwa dunia ini ada dengan sendirinya melalui proses alam, bukan dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, filosof naturalis atau tabaiyun. Aliran ini lebih banyak membahas gejala dan perubahan materi, fenomena alam berupa makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Objek penelitiannya lebih banyak mengarah ke struktur tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, filosof ketuhanan atau ilahiyun. Menurut Al-Ghazali tentang filsafat ketuhanan, bahwasanya pemikiran para manusia sama dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara mutlak, namun mereka mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia itu untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali.
Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah ampunan yang saya harapkan. Zikir, pikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.